Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jalla syahrul Ramadan, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul mubarak. Bersyukur kepada Allah di puasa hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini dapat menunjang keberhasilan Ramadan kita pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saya menyapa kepada pemirsa MUI Channel Syiar Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diskusi dan berdiskusi dalam wawasan keislaman. Hari ini alhamdulillah kami bersama-sama dihadirkan dalam dialog ini bersama pengurus Majelis Ulama Kecamatan Pesanggerahan. Alhamdulillah hadir ketua umum dari MUI Kecamatan Pesanggerahan, Akhirullah Ustaz Muhammad Soleh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Ramadan ini terus berbuat berkarya dan sebagainya. Mudah-mudahan sehat terus. Nanti para pemirsa kita bisa mendapatkan informasi dari beliau apa sebenarnya kinerja yang dilakukan oleh Majelis Ulama Kecamatan Pesanggerahan dalam pemberdayaan keumatan. Untuk yang kedua, alhamdulillah staf juga atau pengurus dari Majelis Ulama Kecamatan Pesanggerahan, Ustaz Zainal Fikri. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kita baru kali ini bersulan ya. Wajah sih sudah familiar gitu kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin sering main ke Majelis Ulama Selatan semakin cinta. Amin. Alhamdulillah. Nanti kita minta informasi aktual agar umat semakin asik menikmati perjalanan spiritual. Yang terakhir, kita sama-sama dengan Ustaz Firman Mansur, sarjana filsafat dan juga magister agama. Mudah-mudahan kehadiran beliau nambah berkah ini hari menuju buka puasa. Nah, oleh karena itu langsung saja saya ingin mendapatkan informasi yang paling aktual dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pesanggerahan, Ustaz Muhammad Soleh. Jadi kira-kira apa saja kinerja yang dilakukan oleh Majelis Ulama Kecamatan Pesanggerahan untuk terus mengingatkan umat akan pentingnya nilai-nilai beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Saya hormati Ustaz Hamzah yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah beliau yang menjadi host dalam acara kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan dari Kecamatan Pesanggerahan untuk bisa mengisi acara podcast di MUI Jakarta Selatan. Ya, MUI Channel. Ya, MUI Channel. Mudah-mudahan acara kita ini membawa berkah buat semuanya. Amin. Khusus kepada seluruh umat Islam dan teristimewa terkhusus kembali Kecamatan kami, Kecamatan Pesanggerahan. Yang selama ini alhamdulillah kami sudah berusaha untuk berkiprah dalam hal agama gitu ya, Ustaz ya, karena memang itu yang menjadi misi dan misi kita dari Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah selama ini setelah berlangsung beberapa kegiatan-kegiatan yang terjadi di lingkungan kita, di kecamatan kita, diantaranya telah berjalannya Majelis Ulama, Majelis Taklim yang jamaahnya itu dari seluruh KSB kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan kita. Karena kebetulan di Kecamatan Pesanggerahan itu ada 5 kelurahan. Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Ulu Jami, Petukangan Selatan dan Petukangan Utara. Dan masing-masing itu kami sudah membentuk ya, kita ketahui bersama bahwa ada ketua, sekretaris dan bendaharanya. Dan alhamdulillah beliau terdiri dari anak-anak muda yang cukup semangat gitu untuk menjalani majelis ini. Dan alhamdulillah telah berlangsung nih, dan kita insya Allah akan terus pada Ramadan kali ini juga. Jadi kita nggak penutupan Jadi kegiatan Majelis Taklim yang di MUI Kecamatan Pesanggerahan akan kita terus lakukan. Iya. Cuman memang waktu dan tempatnya itu tentatif setiap bulannya. Jadi setiap kelurahan itu kita pindah-pindah setiap bulannya. Iya. Jadi berpindah-pindah dari satu kelurahan ke kelurahan lain setiap bulannya, dan itu kita adakan waktu dan tempatnya tentatif. Dan itu alhamdulillah telah berjalan di lingkungan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pesanggerahan. Selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi umat yang kami buat itu bekerja sama dengan salah satu lembaga pendidikan di lingkungan kecamatan kita. Ada namanya Madrasah Diniyah
Sirajul Muqtadiin Al-Fikri. Nah itu bekerja sama kita bikin satu produk teh yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan 5 counter. 5 counter. Itu teh Solo, teh Bengawan Solo. Ya. Nah itu kita pekerjakan pemuda-pemuda yang ada di lingkungan kelurahan masing-masing. Jadi sekarang sudah ada 5 counter yang sedang berjalan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching beberapa counter lagi, yang itu keuntungannya 10%-nya itu kita masukin ke kas MUI untuk kegiatan ini. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya saja ya dari para ulama-ulama yang ada di MUI Jakarta Selatan, mudah-mudahan ini terus berlangsung. Ini juga sangat membantu sekali kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan. Pasti kalau siang tutup ya? Kalau siang, kalau Ramadan tutup. Jadi kita buka habis asar, kalau Ramadan itu habis asar kita buka sampai sekitar jam 9 sampai orang habis selesai tarawih. Ya, itu biasanya kita dari kelurahan itu kita minta dari KSB kelurahan untuk mempersiapkan karyawan yang nungguin. Misalnya, dan itu kita gaji dari manajemen pengelolanya itu. Ya, terus tempat juga insya Allah kita sewa, gitu. Gerobaknya kita siapin, semuanya kita siapin ya. Pokoknya dia tinggal jalan aja, tinggal nungguin. Kalau kata yang tukang ngelola, tinggal megang handphone. Kalau ada yang beli, tinggal sayangnya gitu ya. Luar biasa. Iya. Jadi alhamdulillah ya, selama ini kegiatan-kegiatan itu yang agamis masuk, iya, karena kami berusaha untuk bagaimana kemudian adanya kegiatan-kegiatan di lingkungan kecamatan MUI Pesanggerahan, dengan tidak juga kita ingin memperdayakan adanya ekonomi di situ. Itu yang kami lakukan di MUI Kecamatan Pesanggerahan. Dan kedepannya juga pemuda-pemuda. Jadi saya kebetulan kami masukin dari setiap kelurahan itu yang tadi saya katakan pemuda-pemuda. Iya, kayak ketuanya juga masih muda-muda. Ini kebetulan beliau ini sekretaris dari kelurahan Rujani. Iya. Nah kalau Ustaz Firman ini sekretaris Kelurahan Petukangan Utara. Begitu. Terus ada beberapa ketua-ketuanya kebetulan lagi ada berhalangan pada kesempatan kali ini ya. Jadi mungkin insya Allah nanti ke depannya apabila kami diberikan kesempatan lain, kami berusaha untuk menghadirkan para ketua-ketua dari KSG kelurahan ya gitu. Terima kasih Om Sasoya. Apa namanya, wujud dari perjalanan Majelis Ulama Pesanggerahan realitasnya luar biasa. Esensi keilmuan dikembangkan, esensi ekonomi juga dikembangkan. Berbahagia sekali nih bagi Majelis Ulama Kecamatan Pesanggerahan. Baik, Saudara Fikri, antum menurut informasi dari Ketua Umum Kecamatan Pesanggerahan ini aktif juga di dalam posisi itu. Nah, saya ingin mendapatkan informasi kepada pemirsa channel MUI Jakarta Selatan ini yang sedang menjalani ibadah Ramadan di tahun ini. Kira-kira apa yang memang antum bisa informasikan kepada jamiah semua bahwa pengembangan proses keilmuan melalui Majelis Ulama itu dirasakan oleh kita? Terima kasih Ustaz. Adapun yang kami rasakan ya dari Majelis Ta'lim Kegiatan MUI Pesanggerahan, awalnya bagi pemuda-pemuda nih, kami memiliki ketua MUI Kecamatan Pesanggerahan ini mau rangkul yang muda nih Ustaz. Gitu. Yang muda dirangkul, jadi kami yang muda pun hormat sama yang tua-tuanya dan menerima masukan apa aja. Kayak tadi dikatakan oleh ketua MUI Kecamatan Pesanggerahan bahwasanya selain Majelis Taklim, kami memang memiliki UMKM, kebangkitan umat, ekonomi kebangkitan umat ini yang bergerak adalah memang generasi muda. Gitu. Tadi dikatakan bahwasanya MUI itu tidak hanya mengajar, tapi Pesanggerahan ingin peduli bagi generasi muda, yang dimana saya melihat pergaulan bebas begitu banyak, narkoba, tapi kalau diberikan kesibukan yang menjaga UMKM, mereka kita kasih upah, mungkin mereka bisa berubah pola hidup dia dengan disibukkan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang muda saja para pemirsa sudah punya paradigma berpikir seperti itu, kita sudah sangat berbahagia. Jadi kalau menurut analisa saya, Kecamatan Pesanggerahan sukses besar ini. Cuma maaf saat saya potong, tapi memang kebetulan kami itu jarang mengekspos kegiatan kami. Karena memang dari segi ini adalah kekurangan kami di Kecamatan Pesanggerahan, kurangnya media gitu ya. Media di lingkungan Kecamatan
pesanggrahan. Walaupun belakangan ini ada beberapa kawan-kawan dari para pemuda yang memang sudah ingin bisa taruh media ya kan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada sedikit-sedikit yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi nanti ya. Kalau Amin. bisa diekspos, mudah-mudahan bisa ya diambil manfaat dan segala macam Ya. Zaman bisa soalnya memang harus kita sesuaikan. Betul. Dakwah juga harus disesuaikan Iya, juga. betul. Media pembelajaran saja bergerak-gerak terus. Iya. Ya. Ini kan termasuk edukasi pendidikan Iya, juga. betul. Secara firman Maskud ya. Iya. Artinya media atau medan masyarakat dan medan pendidikan atau medan dunia anak-anak sekolah wajib kita pahami juga. Bagaimana pengalaman Ustaz Maskur ini tentang kepemudaan yang berada di lingkungan pesanggrahan pada dedikasi ke pendidikan? Saya rasa di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Ustaz Soleh ini, ulama itu betul-betul memiliki umat, dan umat sendiri merasa memiliki ulama. Amin. Adanya kemauan untuk turun ke bawah, merangkul mereka yang muda-muda, yang tadinya mereka bingung mau ngapain, bahkan banyak terjebak pada hal-hal yang negatif. Ya. Ketika datang ulama, bukan hanya menawarkan ilmu, tapi juga menawarkan sisi ekonomi. Kalau kita merunut kepada sejarah bangsa Indonesia masa lalu, Ya. itu kan yang datang membawa syiar agama Islam ke Indonesia itu para pedagang-pedagang, Iya. para saudagar-saudagar kaya. Mudah-mudahan esensi keberhasilan sejarah bangsa kita dulu membawa agama Islam ke Indonesia itu kembali dengan adanya gerakan MUI pesanggrahan, membangun ekonomi juga. Kemudian orang kalau sudah diisi perutnya, insya Allah kita mengajak apapun mereka akan nurut. Iya. Dan alhamdulillahnya ini pergerakan dilakukan oleh MUI Kecamatan Pesanggrahan. Wah, ini luar biasa. Jadi sampel buat yang lainnya, kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Jadi pemirsa channel yang dimuliakan Allah, itu gambaran awal bagaimana kinerja para ulama kita yang berada di lingkungan Kecamatan Pesanggrahan. Lantas yang berikutnya saya coba ingin mendapatkan pendalaman lebih real. Kira-kira Ramadan yang ingin kita dapati ke depan dari masyarakat wilayah selatan, khusus Pesanggrahan, menurut Kiai bagaimana nih? Apa yang kira-kira edukasi yang mesti kita informasikan kepada mereka? Sebagaimana yang kita ingin dapatkan dari perasaan atau nuansa yang diraih dalam bulan suci Ramadan adalah semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan ini ingin kita bangun bukan hanya hablum minallah. Ya, hablum minallah kan kita sholat tarawih bareng, puasa bareng, sholat bareng, tapi juga hablum minannas. Insya Allah nanti dengan pergerakan ekonomi yang baik, bahkan kita setiap ada event-event itu ada bakti sosial yang kita adakan. Jadi umat itu betul-betul merasa spiritual mereka dibangun, sosial mereka juga dibikin erat, dibikin kuat. Maka insya Allah kekuatan Islam mudah-mudahan bisa naik kembali. Amin. Barakallah. Kalau filsafat begitu. Iya. Biasa. Iya. Jadi memang yang vertikal dan horizontal itu berada di sisi yang tidak bisa kita tinggalkan. So, Zainal, kira-kira menurut antum apa yang betul-betul bisa kita regulasikan untuk masyarakat Islam agar Ramadan ini suksesnya full? Tadi sambil bercanda di belakang sama Ustaz Soleh, ya kita gencarkan lagi UMKM ini. Karena kita memang targetnya anak muda. Berhubung kita jualannya kita buka kan es ya, es. Kalau kata Ustaz Soleh, mendingan es kalau bulan puasa, kalau petasan panas. Kalau es dingin, jadi hanya kita pokoknya ajak generasi muda yuk untuk gabung ke MUI. Nggak mesti harus jadi tokoh dulu, karena memang yang tokoh masyarakat punya MUI-nya mau merangkul kita. Kita mengajak ya sama-sama gabung di MUI di bagian UMKM. Nah, karena benderanya kita jelas. Iya. Baik, Ketua Umum nih, Soleh. Terakhir, kita ingin dapat informasi dari antum, bagaimana nih masyarakat Islam, khususnya wilayah selatan dan khusus pesanggrahan, agar kualitas Ramadan ini betul-betul mencapai kesempurnaan yang berbeda. Sebab pengalaman di lapangan, biasanya itu masyarakat masih terobsesi dengan awal pertama sekian, kedua sekian, yang ketiga habis. Nah, kira-kira apa nih trik-trik perjalanan Ramadan ini yang sudah kemarin Ramadan sudah tinggal sisanya di berapa? Coba kira-kira untuk kasih regulasi bersama. Oke, Ustaz. Anda juga melihat bahwa itu satu kegagalan kita pada ini. Ketika di awal Ramadan itu kita lihat begitu penuhnya itu masjid.
Ya. Ya. Mungkin informasi yang kurang sampai tentang bagaimana Ramadan itu bulan yang sebenarnya kita semuanya mungkin tahu ya bahwa Ramadan itu bulan yang kita tunggu-tunggu. Ya. Dalamnya ada rahmat, ya, ada berkah, bahkan ada janji dari Nabi engkau akan terbebas daripada api neraka. Tetapi kenyataannya yang terjadi di masyarakat kita dan ini berulang dari tahun ke tahun itu akan terjadi. Pertama kita penuh Ramadan, ya, yang antum bilang tadi pertengahan saja sudah mulai ya kan? Bahkan sampai di akhir-akhir Ramadan saja. Nah ini yang kami berusaha kami dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Nusantara agar informasi ini kami ingin sampaikan ke masyarakat. Makanya kami juga bekerja sama atau kami juga memohon kepada para ketua-ketua DKM masjid di lingkungan kami untuk memberikan kesempatan kepada pengurus MUI pesantren untuk mereka bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat di masjid-masjid yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Makanya setiap kali acara saya selalu memperkenalkan di Kelurahan Bintaro, saya perkenalkan bahwa di sini sudah ada ketua sekretariat bendahara MUI. Saya ada di pesantren, saya bilang juga di sini ada MUI kelurahan sudah ada. Di Urujami saya juga kasih tahu. Kenapa saya kasih tahu? Agar mereka masyarakat paling tidak mengetahui bahwa sudah MUI itu sudah sampai tingkat kelurahan. Yang selama ini mereka mungkin baru mengetahui MUI itu baru ada di tingkat kecamatan gitu ya. Agar mereka bisa mendapatkan apa yang mungkin kita pernah diskusikan yaitu muzakarah tentang bagaimana kita bisa terus membimbing umat ini walaupun dengan keterbatasan keilmuan kami yang belum ada apa-apanya gitu. Cuma kami berusaha saja gitu ya, berusaha mudah-mudahan pesan kami sampai gitu ke masyarakat agar Ramadan tahun ini dirasakan menjadi Ramadan yang terbaik buat seluruh umat Islam yang ada di kecamatan kami. Karena kami melihat bahwa itu berulang ya dari tiap tahun begitu lagi ya, itu kenyataan yang terjadi ya. Nah itu saya mengatakan bahwa ini memang mungkin kekurangan kita yang ada di lingkungan yang tidak memberikan informasi yang lebih kepada masyarakat tentang bagaimana itu Ramadan seharusnya. Nah, mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita jadi Ramadan terbaik. Amin. Ya, itu aja salam saya. Begitu pemirsa. Jadi artinya berharap Ramadan ini mempunyai satu upgrading, peningkatan yang luar biasa. Kalau membekas berulang pada situasi yang mengurangi nilai pahala kita, itu kita menyesal. Jadi kalau saya dapat simpulkan bahwa memang ya tadi diungkapkan oleh Ustaz Firman tentang bagaimana menciptakan hablum minallah dan bagaimana keadaan umat itu ternyata menyeluruh. Dan mudah-mudahan tahun ini berkat adanya akan berkat oleh MUI Jakarta Selatan ini mengingatkan kita, mengingatkan kita bahwa jangan sampai keterulangan yang tahun lalu kita ulangi lagi. Mungkin kalau bahasa sederhana presetan mungkin menjelang paruh ketiga kita kasih hadiah kali ya. Kita kasih hadiah mungkin. Begini ya. Mudah-mudahan Bang Yasda nih bisa denger ini. Jadi kita setiap kecamatan dikasih hadiah tuh. Jadi peserta hari akhir terakhir itu pekan ketiga tuh yang orang sudah menyusul, motivasinya tumbuh lagi. Mudah-mudahan begitu. Jadi pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, siar Ramadan 1444 Hijriah, inilah diskusi pendek kita. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh para asatidz kita yang berada di lingkungan Majelis Ulama Kecamatan Pesantren. Itulah kinerja mereka dan kita bisa mengambil kiblat dari kinerja yang baik, terutama mementingkan keilmuan dan juga mementingkan pengembangan ekonomi. Demikian yang dapat kita lakukan pada hari ini. Selamat menikmati buka puasa bersama sejenak lagi dan mudah-mudahan masakan hari ini dari istri kita begitu nikmat dan kita bisa menikmati konsumsi berbuka puasa dengan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hamzah dari Komisi Dakwah MUI Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.